Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Lillahi ta'ala. Kembali saya pribadi mengingatkan kepada teman-teman seluruhnya untuk sama-sama menghadirkan niat ikhlas. Niat ikhlas di dalam mendengarkan kepada majelis ilmu. Oleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya Allah hanya menerima suatu perbuatan baik, suatu perbuatan taat yang dilandasi dengan niat yang ikhlas. Maka dengan demikian, yuk mari sama-sama kita menghadirkan niat ikhlas di dalam mendengarkan kepada majelis ilmu. Alhamdulillah di siang hari yang berbahagia ini, siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih memberikan kepada kita taufik hingga akhirnya kita masih sama-sama melakukan puasa Ramadan, masih memberikan taufik kepada kita kontinuitas upgrade kualitas diri dengan senantiasa meminta tambahan akan ilmu agama. Kemarin sudah kita jelaskan tentang firman Allah wasta'inu bis-sabri was-salah. Artinya kita di bulan Ramadan ini dituntut untuk bersabar. Dituntut untuk bersabar di dalam menjalankan ketaatan. Dituntut untuk bersabar dalam meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Makanya di dalam menjalani puasa Ramadan ini itu membutuhkan kepada majelis ilmu, membutuhkan kepada ilmu. Begitu juga seluruh perbuatan-perbuatan taat lainnya. Artinya apa? Seluruh perbuatan taat, seluruh berbagai macam praktek ibadah itu harus didasarin dengan ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudah dia jalan untuk menuju surga. Artinya apa? Dari hadis ini kita diperintahkan untuk motivasi kita untuk terus kontinuitas hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu agar kita amalkan, agar kita praktekkan makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut.
Bukan hanya sekedar jadi hiasan dinding belaka, hiasan dinding di rumah dari ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya sekedar variasi belaka tanpa mengamalkan tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Itu semua tidak cukup. Itu semua tidak cukup. Makanya ada satu perkataan. Ada satu perkataan yang mana perkataan ini sering disalahpahami oleh sebagian orang. Perkataan tersebut, amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini perkataan betul, tapi maknanya sering disalahpahami. Amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Artinya apa? Beramallah untuk dunia. Seolah-olah engkau hidup selamanya. Artinya apa? Bahwa untuk perkara dunia, untuk urusan dunia, slow saja. Artinya untuk perkara dunia itu kita untuk slow. Seolah-olah apa? Kita hidup di dunia untuk selamanya. Artinya apa? Dengan demikian ketika kalau seandainya kita tahu bahwa kita hidup di dunia untuk selamanya apa? Kita akan santai. Begitu. Kita akan santai mengerjakannya. Besok lagi dah. Urusan dunia, udah besok lagi. Ini santai. Akan tetapi apa? Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhirat seolah-olah engkau esok akan mati. Artinya apa? Untuk perkara akhirat, untuk urusan akhirat, nggak bisa santai. Nggak bisa seseorang slow. Tapi apa? Harus disegerakan. Untuk perkara akhirat, untuk urusan akhirat harus disegerakan seolah-olah apa? Besok akan mati. Sebagian orang salah dalam memaknai perkataan ini. Bekerjalah untuk dunia seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Hingga akhirnya apa? Ta'alluq dia dengan dunia. Hingga akhirnya apa? Dikejar-kejar itu dunia. Bukan begitu maknanya. Bukan begitu maknanya. Orang kalau tahu bahwa esok hari dia akan mati, mungkin dari sekarang atau mungkin nanti malam, dia nggak akan tidur. Dia pasti pergunakan sisa waktunya untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Terus sholat, terus ini itu berbagai macam kebaikan. Itu kalau dia seandainya tahu. Nah, itu makna dari perkataan ini. Aiman li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi beramallah untuk akhirat seolah-olah engkau esok hari akan mati. Artinya apa? Bersegeralah di dalam melakukan ketaatan. Bersegeralah di dalam melakukan kebaikan. Kita juga dituntut untuk menjaga lisan kita, anggota badan kita dari terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Terjatuh dalam perbuatan dosa. Betapa banyak orang yang menjaga pola kesehatannya. Betapa banyak orang yang menjaga perut mereka, jasad mereka, tubuh mereka dari makanan, dari minuman. Akan tetapi yang mengherankan dari mereka apa? Mereka tidak menjaga anggota badan mereka dari terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kan mereka lebih parahnya lagi terjatuh di dalam berbagai perkara yang Allah haramkan. Yaitu dari lisan, terjatuh ke dalam perbuatan maksiat lisan. Seperti terjatuh ke dalam ghibah, terjatuh ke dalam namimah, terjatuh ke dalam perbuatan dusta dan lain sebagainya. Orang di zaman sekarang banyak yang istilahnya menjaga pola kehidupan dia
menjaga perut, menjaga tubuh, menjaga dan lain sebagainya, akan tetapi apa? Tidak menjaga dari makanan dan minuman, akan tetapi apa? Tidak jaga anggota badan mereka yang lainnya dari terjatuh ke dalam perbuatan yang seperti ini, perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ada seorang alim, faqih. Jadi alim atau seorang faqih ini ketika sudah sepuh, sudah tua, itu dia bisa mendengar, dia bisa melihat, dia bisa melakukan aktivitas lainnya sebagaimana dia orang ketika masih muda, padahal dia sudah tua. Lantas ketika ditanya kenapa, apa yang menjadi rahasia, seolah-olah dia senantiasa terlihat muda. Dijawab oleh fakih tersebut bahwa kita telah menjaga anggota badan kita dari terjatuh ke dalam perbuatan maksiat ketika kita masih belia. Sehingga apa? Allah menjaga anggota badan kita, pandangan kita, pendengaran kita, dan lain sebagainya ketika kita sudah usia renta. Artinya kan orang kebanyakan ketika memasuki masa tua itu kan banyak yang pikun dan lain sebagainya. Akan tetapi apa? Karena ketika dewasa, ketika belia, kita sering atau kita menjaga anggota-anggota badan kita dari terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, sehingga apa? Allah menjaga kita ketika sudah tua dari sesuatu yang kebanyakan orang itu terjadi pada mereka. Terutama di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, sangat merugi orang yang keluar atau orang yang pergi darinya Ramadan, akan tetapi Allah tidak mengampuni dosa mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Jadi sangat merugi orang yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan pergi, akan tetapi dosanya tidak diampuni. Kemudian bu'dan liman adraka walidayhi walam yudkhilahul jannah. Juga orang sangat merugi ketika dirinya masih mendapati kedua orang tuanya hidup, akan tetapi tidak menjadikan sarana dia untuk agar kedua orang tuanya memasukkan dia ke surga. Artinya apa? Ketika orang tuanya masih hidup, dia tidak berbakti kepadanya. Sangat merugi. Bu'dan liman dzukirat. Bu'dan liman dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Juga orang sangat merugi, sangat jauh dari kebaikan ketika disebutkan namaku, kata Rasulullah, akan tetapi tidak bersolawat, akan tetapi tidak membaca solawat kepada. Kemudian perlu diingat juga bahwa sebagaimana sering kita ulangi, bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Kemudian kedermawanan beliau itu akan bertambah ketika beliau berada di bulan Ramadan. Makanya kita juga sama-sama perlu mengingat tentang mereka atau tentang saudara-saudara kita yang fakir. Perlu mengingat kedua orang tua kita, hajat, kebutuhan orang tua kita kepada kita. Subhanallah. Juga perlu diingat apa yang telah dipersembahkan oleh kedua orang tua kita kepada kita dari berbagai macam kebaikan. Perlu mengingat saudara-saudara kita. Ingat silaturahim. Ingat sunnah-sunnah puasa dan adab-adab puasa.
sering bahkan dijelaskan mungkin di kajian puasa, kajian fikih puasa, bahwa di antara sunnah puasa adalah mempercepat buka puasa ketika memang matahari sudah benar-benar tenggelam. Maka itu di antara sunnahnya, memang seperti itu. Kan tetapi apa? Kita jangan semena-mena bersegera berbuka dengan hanya sekedar mendengar kepada iklan, dengan hanya sekedar mendengar kepada radio, sebelum kita benar-benar memastikan ketika matahari sudah tenggelam seluruh. Itu diantaranya. Yang selanjutnya sunnah puasa yang selanjutnya adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Kan tetapi apa, sahur jangan diakhirkan, betul-betul diakhirkan sehingga akhirnya apa? Orang sudah terbit fajar, dia masih ngehantam aja makanannya. Nggak bisa begitu. Akhirnya apa? Orang yang makan kemudian fajar sudah terbit, artinya apa? Dia mengira bahwa waktu sahur masih ada, tapi pada hakikatnya fajar sudah terbit. Maka wajib bagi dia untuk menahan dari perkara yang membatalkan, dan juga diwajibkan baginya untuk mengqadha puasa tersebut. Paham itu? Jadi apa? Ini semua membutuhkan kepada ilmu. Sunnah-sunnah puasa itu membutuhkan kepada ilmu. Kemarin juga sudah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Jadi ketika disebutkan dalam hadis atau apapun itu dalam bahasa Arab konteksnya, rubba, kata rubba itu ada kalanya maknanya litaklil litaksir. Artinya apa? Betapa banyak atau betapa sedikit. Jadi rubba sha'imin dalam hadis ini, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas, betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar. Itu rubba dengan makna litaksir, makna ungkapan banyak. Atau litaklil, contohnya rubba himmatin angqadat ummah, sangat sedikit himmah yang menyelamatkan umat. Paham itu kira-kira? Jadi rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' betapa banyak orang yang puasa akan tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali rasa haus dan lapar. Kenapa? Karena puasa yang dikerjakan tanpa dilandasin dengan ilmu. Tanpa dilandasin dengan ilmu. Contoh kecilnya betapa banyak orang yang hanya sekedar berpatokan kepada iklan, hanya sekedar berpatokan misalnya kepada televisi, patokan kepada radio dan lain sebagainya. Tanpa dia memastikan betul bahwa matahari sudah tergelap. Ini semua butuh kepada ilmu. Nah, kemudian perkara yang harus ditekankan, terutama di momentum bulan Ramadan ini adalah silaturahim. Juga jangan lupa untuk kita sama-sama berbakti kepada kedua orang tua dan juga kontinuitas hadir duduk di majelis ilmu. Ini. Nampakkan artinya apa? Ungkapkan rasa bahagia kita, kegembiraan kita dengan datangnya bulan Ramadan ini. Artinya apa? Hal itu terjadi bukan hanya sekedar dengan menghias diri saja dengan pakaian-pakaian, menghias rumah dengan pernak-pernik dan lain sebagainya. Akan tetapi apa? Dari bukti kita gembira, senang dengan datangnya Ramadan adalah dengan menghiasi diri kita dengan ketaatan dan perbuatan baik lainnya. Kontinuitas, jaga
dari hadir duduk di majelis ilmu, majelis baca Al-Quran. Kalau seandainya orang punya qada sholat, maka hendaknya di momentum bulan Ramadan ini disibukkan dirinya dengan mengqada sholat. Misalkan orang punya qada sholat 5 waktu. Nah, di momentum bulan Ramadan ini, dia sibukkan diri dengan mengqada puasa, sholat tersebut, sholat yang ditinggalkan tersebut. Nah, orang kalau sudah tidak punya qada bagaimana? Sibukkan diri dengan sholat tarawih, sibukkan diri dengan sholat qiyam Ramadan. Orang yang diberikan taufik, kemudian bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat, maka dia akan kontinuitas, maka dia akan bergaulnya itu apa? Dengan ahlut taqwa wassalah, ahlut taqwa wal ilm, dan mereka yang bertakwa dan orang-orang saleh. Tidak gaul, tidak artinya apa? Dia meninggalkan dari bergaul dengan orang-orang ahli fisq wal fujur. Tadi sebagaimana sudah saya singgung di depan bahwa di antara perkara yang ditekankan di bulan Ramadan, terutama di momentum bulan Ramadan ini adalah silaturahim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Di dalam ayat ini ada banyak perintah kepada kita. Coba mari kita sama-sama introspeksi. Mari kita sama-sama bertafakkur tentang ayat ini. Lihatlah ayat ini dengan pandangan muhasabah diri kepada kita. Dan bersiap, artinya mempersiapkan diri di dalam diri kita untuk mempraktekkan. Sebagaimana ketika para sahabat mendengar terhadap ayat ini, mereka langsung mempraktekkan. Pertama, di dalam ayat ini ada dorongan, motivasi bagi kita untuk birrul walidain. Untuk birrul walidain ini berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridho keduanya ketika keduanya masih hidup di dunia ini. Kenapa? Karena ada kalanya mereka berdua yang mendahului kita, atau bahkan kita yang mendahului keduanya menuju kematian. Karena betapa banyak orang yang menyesal. Betapa banyak orang yang sangat menyesal yang ditinggal kedua orang tuanya, sedangkan dia belum bisa berbakti kepadanya. Terkadang ketika keduanya masih hidup, kita yang dilalaikan, kita yang disibukkan dengan perkara dunia. Akan tetapi setelah datang kematian, dari situ kita berpikir bagaimana kita kehilangan, bagaimana kita merasa hilang dengan pintu kebaikan yang begitu besar ini. Nah, itu. Bahkan kemudian di antara
bentuk bakti seseorang terhadap kedua orang tuanya adalah dia mengunjungi orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya ketika semasa hidupnya. Artinya apa? Di antara bakti seseorang kepada orang tua yang sudah meninggal, artinya apa? Dia mengunjungi seseorang yang dicintai kedua orang tuanya ketika masih hidup. Itu sama di antara mendoakan kedua orang tua, mendoakan atau mengunjungi kerabat-kerabatnya. Bahkan silaturahim adalah suatu perbuatan mulia yang ditekankan oleh Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Hai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu perbuatan, suatu amal yang mana ketika saya mengerjakan amal tersebut saya masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah menjawab, at'amit ta'am, berilah makan terhadap mereka yang membutuhkan makanan. Wasilil arham, dan sambunglah kerabat-kerabat. Wasalli bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika orang-orang terlelap dalam tidur mereka. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Bahwa amal kebaikan, motivasi-motivasi yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang mendorong kita untuk mengerjakan perbuatan tersebut adalah karena di dalamnya adalah untuk kita husulus shawab, menghasilkan pahala dan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Tadi di antara hadis yang disebutkan di dalam hadis tadi, yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah tadi adalah bahwa silaturahim. Di antaranya adalah silaturahim. Yang mana hal ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah, telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita baik dengan keadaan dan perkataan beliau, baik dengan tingkah laku dan juga perkataan-perkataan beliau. Suatu ketika diturunkan firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Turun wahyu kepada Rasulullah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Apa yang terjadi? Rasulullah naik ke gunung Sofa. Kemudian memanggil hingga akhirnya berkumpullah orang-orang di sekitar beliau. Ya ma'asyar Quraisy, kata Rasulullah, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai bangsa Quraisy, ishtaru anfusakum, artinya belilah diri kalian, artinya apa? Kerjakanlah berbagai macam kebaikan. Kerjakanlah berbagai macam ketaatan. La ughni ankum minallahi syai'a. Sesungguhnya saya tidak bisa menolong kalian. Ya Bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai keturunan Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Artinya apa? Saya tidak bisa melakukan. Artinya apa? Saya tidak bisa menolong kalian ketika kelak di akhirat. Artinya apa? Bahwa yang menolong kalian, bahwa yang memasukkan kalian ke dalam surga adalah kalian, rahmat Allah tentunya. Artinya apa? Di sini dorongan Rasulullah untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan. Bahkan Rasulullah berkata kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah bintu Muhammad, salini min mali ma syi'ti la ugni
anki minallahi syai'a. Jadi, wahai Fatimah bintu Muhammad, mintalah dari hartaku apa yang kamu mau, apa yang kamu kehendaki ketika saya masih di dunia. Ketika memasuki akhirat, saya tidak bisa menolong kamu. Artinya apa? Di dalam hadis ini Rasulullah menyeru mereka, Rasulullah menyeru putrinya untuk berpegang teguh dengan ketaatan terhadap Allah dan mewaspadai dan memperingati kepada mereka dari lalai atas perintah-perintah Allah. Gitu. Bahkan sebagaimana kita ketahui, sebagaimana sudah kita pelajari semua bahwa silaturahim adalah merupakan bentuk kewajiban. Yang mana kita ketahui bahwa sebaliknya memutus tali silaturahim adalah perbuatan maksiat, adalah perbuatan dosa besar dengan berdasarkan ijma. Ya. Yang mana kita ketahui juga bahwa sudah kita pelajari di Mukhtasar bahwa memutus tali silaturahim adalah dengan timbul rasa rasa takut, rasa dalam bahasa Sunda istilahnya mah kelengitan, merasa hilang gitu di dalam hati kerabat-kerabat kita. Hingga akhirnya kemana nih orang kok nggak ada. Hingga akhirnya apa? Ada kalanya kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka. Kita tidak bisa membutuhkan kepada mereka padahal kita mampu untuk melakukan itu tanpa adanya uzur. Adapun silaturahim, tentu hal ini bisa kita kerjakan bisa kita lakukan di momentum-momentum kebahagiaan seperti misalnya hari Lebaran atau di lain sebagainya. Atau meskipun tidak hanya di hari kebahagiaan saja, di hari sedih pun sekalipun, misalnya ketika ada yang meninggal. Kayaknya terakhir sama-sama kita introspeksi diri, sama-sama kita melihat kembali apa yang telah kita persiapkan untuk kematian kita. Orang yang terjatuh dalam keharaman hendaknya introspeksi diri. Katakan kepada diri kita bahwa saya menginginkan surga. Katakan kepada diri kita bahwa saya menginginkan kebahagiaan yang selamanya. Katakan kepada diri kita bahwa saya akan menjauhi api neraka. Nah, dengan muhasabah seperti ini itu bisa menolong seseorang untuk memanage anggota badannya, memanage tingkah lakunya dari terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan dan menolong dia untuk terus kontinuitas melakukan berbagai macam ketaatan. Sehingga akhirnya dia termasuk orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah hadis terakhir, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yamuddallahu fi umrihi wa yuwassi' alaihi rizqahu wa yadfa' anhu maitatas su' falyasil rahimahu." Dalam hadis dalam riwayat lainnya, man arada an yabsuta lahu fi rizqihi wa ayyan sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Jadi orang yang kehendaki bagi Allah panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dijauhkan darinya
mati dalam keadaan su'ul khotimah, hendaknya dia menjalin tali silaturahim. Sesungguhnya ketaatan, ini perlu diketahui, sesungguhnya bahwa ketaatan itu memiliki rahasia, memiliki cahaya, memiliki bekas, memiliki keberkahan. Silaturahim di antara sebab menarik rezeki. Di antara sebab menolak bencana. Dan di antara sebab mendapatkan keberkahan di dalam umur seseorang. Tentu kita semua tahu bahwa bukan makna dari hadis yang seperti ini bahwa takdir Allah berubah dengan perbuatan amal baik seseorang. Tidak demikian. Tidak demikian. Akan tetapi maknanya bahwa orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan berbagai macam ketaatan tadi, maka dia akan hidup dengan lebih lama daripada tidak melakukan ketaatan tersebut. Bagaimana kita ketahui tentang masalah qada mu'allaq dan qada mubrah. Makanya terakhir saya nasihatin untuk pribadi juga bahwa untuk hendaknya kita semua tidak terjatuh ke dalam belenggu setan. Jangan sesekali dari kita mengatakan, si fulan udah menyakiti saya. Saudara saya itu udah menyakiti saya, udahlah saya nggak mau mengunjunginya. Si fulan udah nggak mengunjungi saya juga nggak mau mengunjungin dia. Dengan dalih bahwa memperlakukan saudara kita tersebut dengan serupa apa yang telah dia kerjakan kepada kita. Semuanya ini adalah sebab dari menolak keberkahan. Rasul saja bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasila man wasala rahimahu idza qata." Jadi keutamaan silaturahim adalah didapat bagi mereka yang memulai terlebih dahulu mengunjungi saudaranya. Karena di dalam hal ini terdapat akhlak yang mulia. Maka sama-sama kita berakhlak dengan akhlak dan adab-adab Rasulullah. Senantiasa hiasi diri kita dengan Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Idfa' billati hiya ahsan. Artinya apa? Contohnya seperti tolak amarah dengan rasa sabar. Tolak kebodohan, artinya apa? Misalnya tolak kebodohan dengan ilmu. Tolak keburukan dengan memaafkan dan berbuat baik. Karena sesungguhnya di dalam ini semua bisa mempererat ikatan hati dan merubah kehidupan kita. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Yang ditanyakan? Orang yang meninggal di bulan Ramadan, apakah dipertanyakan? Maksudnya dipertanyakan dari segi apa? Orang sudah meninggal, ya udah meninggal. Dipertanyakan dari segi apanya itu? Maksudnya kurang paham ya soal. Mungkin nanti bisa di japri lebih jelasnya di WA. Ada nomor saya. Barakallahu fikum.
Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Halil la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat wal rabbil alamin. Barakallahu fiikum akramakum ilah.